Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Karang membeli opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Nih enakan nih. Tadi siapa makan tadi? Ajarin Pak Ustaz. Iya diajarin. Pulang taraweh langsung ngeliat mandor. Tadi PRW lagi ngebodor. Gak apa-apa baru ada janda makan colenak, kalau gak bercanda kurang enak. Mantap. Kamu ketemu gamis merah tak berkacamata, PRW tidak ada marah di antara kita. Gamis merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'i. Rawahu Tirmidzi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Tercinta Al Barokah, Bapak Ustadz H.K. Jamaluddin beserta kepengurusannya tanpa terkecuali. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Bapak Firmansyah, Bapak RW 04. Betul ya? Masya Allah, kesuka mandi bawa bahan kabut. Yang tadi mantu ya kesembung naik ojek, tapi paltunya nggak nyambung ya. Iya, mantu saya dengerin. Nah, insya Allah Pak RW ikan bawang saya pelok, situ jual kita borong. Udah berapa bangun saya katanya. Ya Allah, yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Ayahanda Ustaz Fahri Alwi, Ketua Pelaksana M. Nazim Aldiansa, serta para tamu undangan yang lainnya. Hapunten nyuhun sewu, saya minta maaf. Jarang-jarang penceramah minta maaf, panjangnya mengalai hukum tajwid makalik bersyukur. Kira-kira ibu kalau udah minta maaf panjang kayak Ustaz dimaafin apa enggak? Alhamdulillah, karena biar besok kita menyambut Ramadan yang sudah diambang pintu, hubungan kita sesama saudara, hubungan sesama tetangga, hubungan anak sama orang tua, hubungan menantu dengan mertua, hubungan warga dengan RT RW-nya, dengan guru-guru kita, biar menghadapi Ramadan Allah bersihkan kita punya hati bahkan sampai mati. Ya Allah, mudah-mudahan pergi berendam ke pantai
partai cerita, jangan pernah ada dendam di antara kita. Cocok? 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 Kali cocok kalah gacok. Kurang semangat ucap cocoknya. Cocok? Kali cocok kalah gacok. Biar lebih cocok, saya lihat di depan Pak RW kotak warna hijau belum dibuka. Apalagi buahannya masih disegel sama plastik. Mungkin panitia baru tiba naro, lupa nawarin, juga guru silakan. Itu silakan yang dipajang bukan buat dipajang tapi buat dinikmatin. Panitia baru naro tapi lupa nawarin biar saya wakilin. Silakan, jangan ya puasa nggak ada malam-malam nggak ada. Ya Roma Irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Kalau saya punya meja baru air doang yang keluar. Tapi bukan nggak ada, nggak mungkin sambil ceramah sambil makan kan. Tapi insya Allah panitia punya pengertian. Kalau begitu pulang dirapel sekaligus. Gimana guru? Udah tenang. Ada tikus pada beranak, boleh dibungkus buat anak. Ini kira-kira saya ngomong ini panitia dengar apa kayak gitu? Alhamdulillah, maafin panitia ya, jangan dipikirin, yang penting diusahain. Silakan. Ayo. Gitu, mendingan menjadi R daripada yang sono. Ya kan kadang-kadang gitu. Masya Allah. Silakan, kita punya RW yang begini, demen mantun, demen ngaji, rajin ibadah. Tolong kalau belum meninggal jangan dikuburin dulu. Iya, maksudnya biar panjang umur. Gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita doain ya buat guru-guru kita, buat orang-orang tua kita, buat para pejabat pemerintah kita, RT-nya, RW-nya, ketua DKM-nya, para guru-guru tercinta, baik yang kesebut barusan maupun yang nggak kesebut. Ya Allah, semoga buat mereka selalu Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridhaan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Siap kita ngaji nih ya? Siap ya? Nah, saya nanya dulu, namanya masjidnya enak, nyaman, kipas angin di atas semua pada bergoyang. Takutnya tempat yang paling laku saya lihat emang dua nih, kalau nggak dia senderan. Diterusin yang nyender nggak apa-apa gitu ya. Jujur saya juga punya bangku ada senderan, makanya tadi saya duduk pada majuan. Kenapa? Takutnya emang dari subuh sudah keluar, ini majlis yang kelima, takutnya dari atas angin sepoi-sepoi duduk nyender nggak berasa, obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk takut tidur. Tapi belum ada yang tidur kan? Oke, malam ini kita ngaji pertama perihal Isra Mi'raj, kan begitu keluar air ketika jelas. Ini juru minum pengambil ini. Ya Allah, sudah nggak apa-apa. Ini bentuk perhatian ke Bekasi bareng nyonya. Toh, makasih ya perhatiannya. Tapi nggak mungkin sebelum tiga-tiganya. Sebelum tiga-tiganya kata RW, Ustaz kebangetan. Oke, saya terusin Bapak Ibu. Tadi yang dibacakan Qurannya surat ke-17, juz ke-15 ayat pertama. Itu perihal cerita Isra Mi'raj. Surat ke-17 Bani Israil, juz ke-15 ayat pertama. Permasalahannya jamaah Masjid Al-Barokah hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja? Karena jujur bapak-bapak ibu-ibu melihat kondisi zaman now, rata-rata pada pinteran ngaji apa nyanyi? Nyanyi nih, saya bangun nih, coba yang emak-emaknya dulu sama anak-anaknya, boleh nggak? Boleh. Tolong nih tulisannya apa? Cikini aku begini. Coba yang bocah-bocah deh, bocah-bocah. Bocah, kedengeran nggak tuh ngomong? Apa terusannya nih? Bocah ngapa ya?
Coba yang lagu jadulnya deh buat mamanya juga adik-adik di belakang. Apa terusannya nih? Bukan lautan. Apa? Coba semuanya dah. Apa terusannya nih? Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Allah. Bukan itu. Survei membuktikan. Berarti gampangan ngaji penyanyi. Nah, tong yang muda-muda, bocah-bocah, dengerin, ngaji ya, ngaji lo, biar semangat istiqomah. Jangan cuma ngopi doang. Habis ngaji ada luang buat kopi, silakan. Iklan dulu tak apa. Raih hidup berkah bersama luang buat kopi. Mau gratis ya? Ini 2 pack kopi, 2 kopi hitam, nggak kemanisan, mantap. Promosi. Ya Allah. Ya. Al-Quran surat Al-Isra yang tadi Qori bacakan, makanya rada beda. Sampai kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya yang bernama Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Mahfur, Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Cuman ada 2 tempat yang Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhana. Cuma 2. Quran segitu tebalnya. Di mana Allah mengawali firman-Nya dengan lafaz subhana, cuma ada 2 tempat. Berapa tempat? 2. 1 surat yang bunyi begini. Tolong bantu jawab kalau tahu nih. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surat apa itu? Yasin. Ngomong-ngomong ayat berapa ya? Udah malam tak, biar cepat. Yasin udah begitu. Ayat Yasin. Allah awali firman-Nya dengan lafaz subhana. Allah mempertaruhkan dengan Zat-Nya yang maha suci, menunjukkan isinya luar biasa supaya dijaga. Nih mumpung banyak anak-anak muda-mudi. Kenapa? Ternyata betul maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Maksudnya menjaga untuk betul-betul berpasang-pasangan. Yang namanya Adam sama Hawa di akhir zaman ini gak gampang. Kita bisa bayangin tuh besok, kalau sekiranya pemimpin kita nggak takut sama agama, lah berarti. Sementara LGBT, mohon maaf Bapak Ibu, ini Quran yang ngomong, maksudnya Allah yang telah menciptakan makhluk berpasang-pasangan untuk menjaga secara normal Adam sama Hawa, laki perempuan, itu Allah mempertaruhkan dengan Zat-Nya maksudnya. Maksud gimana? Menjaganya akan berat, nggak segampang kayak ngomong deh Pak. Maksudnya di akhir zaman akan banyak bermunculan yang begituan, minta dilegalkan. Namanya itu udah betul-betul ancaman. LGBT, L longsor, G gempa bumi, LGB banjir bandang, T tsunami. Bayangin dari mulai di Aceh, kemarin Banten, Pangandaran, itu baru tsunami. Gimana kalau tak keluar engkau nangis? Itu baru cucinya begitu. Nah, anak-anakku saya itu bukan kodrat, itu penyakit. Makanya di Madinah ada tempat yang dilarang sama Nabi, kita datang situ. Kenapa? Dulu lihat sejarahnya, karena Allah menurunkan bencana seksaan kepada pengikut kaum Lut. Di Jordan pun begitu. Pak, Bu, ini
kita rada-rada gini. Karena mohon maaf, ya, secara fakta yang nyata udah banyak yang namanya lambang pelangi-pelangi dikibarkan. Kalau sekiranya pemimpin kita yang nggak amanah, rada-rada gini, itu nantangin Tuhan. Makanya tolong buat kita Bapak Ibu yang muda-muda nih lewat Masjid Al-Barakah besok udah Ramadan, biar makin semangat ngajinya. Hidupkan kita punya masjid, apalagi masjid di pinggir jalan begini yang namanya gerakan-gerakan yang nggak demen tahlilan, nggak demen rajaban, nggak demen maulidan, nggak demen wiridan, nggak demen yasinan. Ini tempat-tempat begini emang diincar banget ini. Lebih beneran termasuk hanya demikian. Dan mohon maaf kalau yang begituan dilegalkan, ribet Pak. Ribet gimana? Besok dia meninggal ribet-ribetin Ustaz. Saya diundang sore habis Jumatan, Ustaz tolong ya ada jenazah, tolong jadi imamnya. Saya cuma nanya siapa yang meninggal, si fulan. Ketahuan jawabannya haji, oh udah cowok. Saya jadi imam di masjid manapun walaupun bukan di kandang sendiri, pasti langsung saya ragu-ragu jadi imam jalan-jalannya. Karena yang meninggal laki-laki, saya ambil posisi paling ujung jurusan kepalanya. Kenapa? Karena ngikutin perbuatan Nabi, kalau jenazah laki-laki maka imam berada pada bagian kepalanya. Begitu lagi terjadi, Ustaz tolong minta tolong imaminnya. Saya tanya, saya jenazahnya, ibu ini perempuan, nggak bingung saya, udah ambil posisi bagian pusatnya dan ngedoain. Domirnya jelas, takbir pertama Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa. Karena laki-laki Allahumma gfirlah, perempuan Allahumma gfirlah. Siapa jenazahnya? LGBT. Bingung dirinya. Belakang nih, ntar ngedoain domir pakai domir yang mana? Kan nggak lucu ya kalau kita baca Allahumma gfirlah hai warhamhai. Naudzubillah min. Nah, yang muda-muda terutama anak-anakku saya, tolong logika kalian pakai. Itu yang namanya manusia yang begitu minta dilegalkan. Begini aja deh. Ini kampung apa namanya? Kota Bambu. Hah? Kota Bambu. Kota Bambu. Kota Batu. Bambu. Bambu. Di Kota Bambu, ini kita bicara manusia. Mohon maaf, apa namanya? Logikanya. Kita lihat ke binatang nih, masyarakat Kota Bambu. Ya Allah, kok anak-anakku sayang, dari tahun aku sampai 2024 seanjing-anjingnya anjing. Kagak nemuin anjing lagi ngajar anjing laki-laki. Ada di Kota Bambu, ada anjing kejar-kejar. Nah itu anjing cowok dikejar sama anjing cowok, ada nggak? Ada. Nah, kagak. Binatang begitu manusia. Ngeri Pak. Kenapa ngeri? Jangan salah. Termasuk juga nih kalau besok nomor 2 memang betul-betul kan lucu tuh. Orang belum kelar dari syukuran kemana? Langsung oke gas, belum ketahuan. Gitu. Nggak bilang terjadi. Tuh, makanya ada lafaz subhana. Itu nggak apa-apa kita tahu. Kenapa? Karena sebelum ada 2. Yang kedua, subhanalladzi yang hari ini kita peringati Isra Mi'rajnya. Karena jujur, ini spesial. Spesial gimana sah? Lah iya. Maha suci Allah alladzi yang asra memperjalankan. Jadi Nabi kita Muhammad bukan jalan dewekan, diperjalankan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, lah dari Mekah ke Palestina, jarak tempuh letak geografis yang enggak kurang 1000 km. Dari Palestina, Mi'raj, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai lagi ke bumi. Dan dengan durasi karena Allah yang kerjakan, bukan Nabi kerja dewekan. Nih gambarannya, ini bangku tadi sudah dudukin, membel, enak, nyaman. Tolong saya lihat, saya bebankan tangan saya. Ambes ya? Di tangan saya angkat dari proses ambes ke normal. Lama apa cepat? Cepat. Cepat kan? Lah cepat kok. Jadi tadi kurang jelas masih di belakang kaki. Tuh ambes kan? Ini saya angkat tangan saya dari ambes ke normal. Cepat apa lambat? Cepat. Cepat.
Isra Mi'raj masih cepat dia ketimbang ini. Makanya menggunakan isim nakirah lailan menunjukkan durasi tadi itu cepat dari ambas ke normal. Isra Mi'raj lebih cepat lagi dari itu. Ustaz kok bisa? Yang turun tangan Gusti Allah. Kalau sudah Gusti Allah yang turun tangan, jangan pakai logika nerjemahinnya. Pakai apa sah? Pakai iman. Sudah bicara pakai iman. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah itu kalau pakai iman. Berarti Nabi kita mendapat mandat spesial. Kenapa spesial? Karena lagi yang namanya besok Ramadan, Nabi nggak diundang. Cuma turun ayat aja udah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Besok kita sehat badan, udah akil balik, beriman, puasa kita wajib selama nggak ada unsur syariah. Tuh turun ayat Al-Baqarah 183. Diperintahkan buat yang sehat badannya, rezekinya sudah mampu, maka ada lagi firman Allah turun ayat Ali Imran 97, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib yang mampu pada jalannya buat haji dan umrah. Harta sudah sampai haul nisabnya, ada lagi ayatnya turun At-Taubah 103, khuz min amwalihim shadaqatan. Ambil, keluarkan zakatnya. Semua turun ayat perintah buat ibadah, tapi giliran sholat berbeda, diundang sama Gusti Allah. Diundang. Makanya susah-susah gampang. Maksudnya gimana? Menjaganya nggak gampang. Makanya di dalam Al-Quran, bukan kata saya, tandain lagi tuh, menjaga mandat Isra Mi'raj sampai di Quran surat Al-Mudassir ayat 42. Surat Al-Mudassir ayat 42. Surat apaan? Mudassir. Ayat berapa? 42. Ini ngomong-ngomong apalagi yang di belakang mama yang nggak nulis, nah giliran pulang lakinya nanya bisa jawab apa enggak ya? Ntar lakinya kan nanya, hadir nih tadi Rajaban, alhamdulillah ayam bebek. Istri kamu duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Namanya guru pak, pokoknya ada pantunnya aja. Hampir RW aja kalah udah. Ceramahnya ada ayatnya banyak. Dari subhana disebut ada 2 kali. Surat apa? Surat Quran. Surat apa? Pokoknya Quran. Bapak Ibu rahimahullah, sampai di surat Al-Mudassir Allah sampai dikasih masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka yang paling dalam, neraka Sakor? Apa jawaban para jamaahnya di dalam Quran itu menjawab? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, karena kami lagi di dunia berat menjaga 5 waktu. Sekarang udah masuk tanggal 8 bulan Sya'ban, nggak berasa ya, ini malam Sabtu, besok malam minggu depan udah disebut Sya'ban kita. Bu, Pak, ya Allah mudah-mudahan aja Allah izinkan kita ketemu sama Ramadan. Karena walaupun 3 minggu nggak ada jaminan Pak, pasti ketemu betul Pak. Ya kita mintanya biar ketemu, sehat badan, murah rezeki, tetap iman Islam, ketemu sama Ramadan. Nah ini buat menegakkan, mendirikan, menyemangati sholat. Pak, Bu, rahimakumullah, boleh saya cerita ya? Boleh. Tolong ya, apalagi anak mudanya dan bapak-bapaknya khususnya, jangan pakai belaga budek dulu. Enggak beneran. Saya semenjak Rajaban, sekarang udah tanggal 8 Sya'ban, baru 2 kali saya buka nih cerita. Satu kemarin lagi syuting. Bukan STP ya? STP udah beres. Udah beres, sudah. Habis tangan. Gitu, tinggal nonton dan udah besok STP. Nonton, enggak. Mau di promosi ini. Nah, kalau bukan promosi menjawab mau siapa? Iya, beneran. Tinggal nonton. Kapan tayangnya tuh? Itu udah kelar. 30 episode. Tayangnya besok Ramadan 5 menit jelang maghrib. 4 huruf SCTP. Masih tahu? Dan biasanya SCTP itu maghribnya duluan. Ya lu kan nungguin maghrib duluan.
Sama aja. Lah beneran jamaah baru jam 1 udah ada status WhatsApp I miss adzan maghrib. Iya, jam 1 siang kan lagi puasa begitu kadang-kadang ngelihat kecoa kayak korma. Lalu ngelihat kaki ibu dipikir dadar guling. Diajak masuk tol Jagorawi, kalau bacaan Cibubur itu nggak ada bubur ya. Belakang ada bacaan Jobol, lalu ada jengkol. Nah, efek puasa. Emang puasa bukan berkah Bapak Ibu? Beneran? Jangankan urusan ibadah, sampai ke makan makanan ke bawah barokahnya. Mana contohnya? Bah, saya mah jujur Pak, di bulan Ramadan, di luar Ramadan saya nggak berani makan biji salad. Lah begitu Ramadan lembek. Lah beneran kok, bener enggak? Lah kalau Ramadan keras lagi tuh bisa. Coba pada salad makan bijinya keras. Tapi besok Ramadan takjil apa ada di salad. Ya Allah, berkah. Oke, saya lanjutin. Jadi Bapak Ibu, ada cerita Nabi kita Muhammad SAW diikuti oleh Kiai Haji Abdurrahman Al-Rasyid. Nama sahabatnya yang ditulis itu Sya'ban. Siapa namanya? Sya'ban. Jangan lupa tuh ya. Jadi besok tiap hari di SCTP. Ya, tapi belum lengkap bohongan kalau berkelime. Jam berapa saat? 5 menit jelang maghrib. Ketemu dah tiap hari. Iya, dan enak sebentar, nggak lama-lama. Maghrib kelar udah. Kalau ini mah lama, ya saya ceramah pikir-pikiran ini. Beneran. Iya, Pak, STP jelang maghrib. STP. Beneran. Udah berani sih ngomong, kenapa? Udah kelar kerjain shootingnya, udah tanda tangan juga kontraknya, cuma belum cair aja. Kali-kali aja, baru sini cair. Nah kalau pun cair, kalau saya pribadi buat pesantren, iya. Saya kalau pesantren ya masih PR lagi, lantai 3 asrama putra, lantai 2 asrama putri. Ya doakan di bulan Mei besok 2024 persiapan 20 santri yang insya Allah wisuda hafal 30 juz Al-Quran. Iya, alhamdulillah. Jadi walaupun pesantren baru tahun keempat, masya Allah, santri kami emang tiap tahun kami batasi maksudnya. Sekarang ada 150 anak. Ya, oke, selanjutnya ini mau cerita sahabat. Tadi sekedar biar jelas omongannya. Jadi jelang maghrib SCTP. Nah, jadi berkelibing ngomong terusin lagi dah. Tadi sahabat Nabi yang mau saya ceritain namanya Sabah dengan bulan ini. Siapa tadi namanya? Sabah. Yang menarik sekali cerita. Perihal menjaga 5 waktu. Jadi sahabat Bapak Ibu itu punya kebiasaan masa hidupnya nggak pernah sholat di belakang, selalu posisinya paling depan. Nabi lagi mau sholat subuh, sahabat sopnya kosong tempat duduknya. Nabi kepo, nanya ke sahabatnya kelihatan kemana? Nggak tahu ya Rasul. Tahan, jangan komat dulu, tungguin. Tak kunjung tiba. Waktu terus berlalu, takut keburu kesiangan. Nabi kodein dia bilang, dah komat dah, komat. Sahabat absen tuh. Kelar berjamaah, kelar pikiran, kelar doa, kelar musafahah. Nabi negesin lagi. Ada yang tahu nggak rumahnya sahabat di mana? Sahabat diam. Negesin lagi Nabi. Ada yang tahu nggak rumah sahabat di mana? Sahabat acungan tangan dia, yang tahu. Tahu ya Rasulullah. Tapi ya Rasul. Tapi kenapa? Jauh ya Rasul. Udah. Yang sempat tolong antarkan aku pagi ini ke rumah sahabat. Jadi Nabi minta ke sahabat yang waktunya bisa dan tahu tempatnya, antar ke rumah siapa? Sahabat. Makin menarik nih. Yang laki-laki tolong dengerin. Jangan aku nggak paham nih. Akhirnya berangkatlah Nabi ke rumah sahabat. Tulis di status OTW. Nah sekarang begitu. OTW. Kemana? Bang? Kue cucur, kue cincin, belum cuci. Begitu R kalau bikin hantu. Kena lagi R. Nah, kalau bikin pantun tuh khas Betawi.
Saya makanya masalah kalau pesantren banget, pohon sawit tumbuh di tanah, pohon disiram pakai air kali, pantun Betawi bisa pada punah kalau di antara kita nggak ada yang pada peduli. Dan saya bangga sama budaya orang Betawi leluhur kita. Kenapa? Karena saya keliling Sabang sampai Merauke, terutama Sumatera. Jujur, bukan belain orang tua Betawi, yang paling apik bikin pantun orang tua Betawi. Kenapa begitu? Jadi pantun-pantun orang tua kita Betawi, Bapak Ibu, itu minimal 3 huruf di belakang harus sama. Tapi jalan-jalan ke wilayah luar, mohon maaf, 1 huruf aja udah jadi pantun. Saya nggak nerima yang begitu. Kenapa? Kalau begitu mah gampang banget. Kan yang enak jadi ketawa, cakep, gelesat, karena 3 huruf ketemu. Nah, saya contohin nih, saya contohin, boleh kan? Boleh. Boleh kan? Boleh. Oke, ini saya contohin masih apa nih? Al-Barokah. Al-Barokah. Nah, saya contohin nih, ya, ini saya contohin. Megang tasbih kokak saat di Mekah. Cakep. Cakep mana? Cakep. Berarti itu huruf di akhir, 3 huruf tuh. Megang tasbih kokak saat di Mekah. Cakep. Wirdnya opak dan korma. Cakep. Jamaah Masjid Al-Barokah makin barokah, karena terus makin kompak dan istiqomah. Amin. Jangan KR lagi. Tapi gue nyesal pantun dah. Gitu. Beneran Pak. Ya itu 3 huruf nanti lagi. Nih pagi malam ini. Contoh saya bikinan pantun dari saya nih. Nah duduk makom Ibrahim terasa nyaman. Cakep. Itu berarti tuh aman nyaman. Makom Ibrahim terasa nyaman. Seumur-umur bahagia diajak lagi. Salam silaturahim dari Taufik Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Amin. Itu kalau pantun orang tua kita, tapi begitu demi pantun, jadi enak, memang benar-benar cakep. Nah kalau tiba 1 huruf mah, ya elah, ya begitu. Apalagi salah nyambung depan gue lagi ya. Nggak bisa dibohongin, di kuping bisa dibohongin. Gitu, ya sedikit dijelasin dulu pantun. Kita lanjutin lagi sahabat. Masih kuat ya? Masih. Kita aja yang malu-malu banget. Iya, itu babak pertama, kan kita ada babak kedua. Iya, kalau babak kedua ada juga mau makan. Kode nama panitia, ayam pitik dimakan tikus, tidak pasti buat dibungkus. Sekambai ayam pitik dimakan tikus dibawa potek, tidak pasti dibungkus, tidak itu. Benerin panitia nih, saya dari dulu sampai diri, sampai taruh ceramah belum makan dan minum di sini sama sekali. Dia paham. Iya, terus lagi ya. Jadi Nabi ke rumah siapa tadi? Sabar. Ya Allah Pak, berangkat dari setengah 6 pagi, setengah 7. Nih kalau dijepit nih, setengah 8, setengah 9, 3 jam nyampe rumah sahabat jam 9. Tuh, dari setengah 6 nyampe jam 9. Berarti butuh waktu berapa jam tuh? Berapa jam? 2 jam setengah. Jangan jangan 3 jam, 3 jam setengah. 30 menit juga lumayan. Kalau yang nggak biasa ngomong, disuruh sambutan gue. As. RW di kampung saya bukan RW sini. Ada Pak Camat, dulu Pak RW sambutan. Ini RW kampung saya, RW antum. Dia nggak punya kesiapan, kalau kata orang Jawa Timur mah bonek bocahnya. Nekat maju ke depan lah, begitu ngomong geget dah. As. Di belakang ada panggung bukannya ASR, apaan? Joker. Lah begitu ucap salah pengertian lagi, kok apa isi omongan itu RW di kampung saya. Sebenarnya kemaluan saya besar. Kalau ditekan sama Pak Camat, ada jadi bangun juga. Ya Rob, Haji kalau ketawa gini saya demen melihatnya. Kenapa? Sama utang lupa. Iya, lo bener kan? Makanya dia sering ngaji ke taklim kok awet muda. Iya, dah saya pesan lagi ya, karena kelaparan sabar nih. Jadi Nabi dari rumah ke masjid, pernah dari masjid ke rumah sahabat berapa jam? 3 jam setengah. 3 jam setengah Pak, ya Allah. Jamaah Al-Barokah,
jujur deh, ada nggak yang dari rumahnya ke Masjid Al-Barokah butuh waktu 3,5 jam? Enggak. Agak ada kan? Ada kan? Tapi ngomong banyak nggak yang nggak nyampe di masjid? Banyak. Kalau yang berasa kayak nyampe dengan kagak bunuh. Ini penting. Apalagi besok mau puasa, beneran kan? Takutnya lo pada alergi sama masjid, apalagi nyampok sama masjid. Iya, takutnya nggak mau masuk ke masjid sama sekali, takutnya sekali masuk nggak mau nyender di belakang, sekali masuk takutnya ngeduduin imam. Siapa yang ngeduduin imam? Ini jelas. Nah sebelum kita begitu biar rajin dah. Ini saya ceritain lagi nih. Nyampelah Nabi bersama sahabat yang bisa waktunya ke rumah sahabat jam 9. Nabi beri salam, salam terjawab, pintu terbuka. Negesin sahabat, benar di rumah Syahban, benar ya Rasulullah. Hari ini Syahban gak ke masjid, absen. Kemana? Sakit? Kesiangan? Males? Enggak ya Rasul, bukan kesiangan, bukan sakit, bukan males. Kenapa? Maafkan Syahban ya Rasul, kata keluarganya. Kenapa? Kemarin Syahban udah meninggal dunia. Jadi meninggal dunia. Belum ada WhatsApp tahun itu, jadi nggak ada broadcast. Kalau sekarang ada WhatsApp, kecepatan, KPU belum kelar, udah sebulan. Bingung juga kita Pak. Iya, lembut banget udah. Oke guys. Ya Allah, terusin lagi ya. Ikan belum kelar, udah syukuran duluan ya Allah. Oke, saya terusin lagi. Singkat kata, Nabi takziah karena meninggal. Begitu Nabi mau pulang, keluarganya minta waktu ya Rasul. Ngapa? Syahban ya Rasul. Kenapa? Kemarin sebelum meninggal, saat menghembuskan napas terakhir teriak-teriak ya Rasul. Teriaknya bagaimana? Mumpung ada engkau, kami tanyakan kepada kau yang ngerti ya Rasul. Ini kira-kira teriakannya alamat baik apa alamat buruk buat almarhum ya Rasulullah? Itu yang kita khawatirkan, nih keluarga pengen tahu. Nah ditanya teriakannya bagaimana? Teriakannya 3. Bapak Ibu berapa teriakannya? 3. Saya lihat jam tangan dulu. Oh, udah jam 10 berapa? Gak berasa. Belum mulai udah segini. Yang dengerin belum berasa, yang ngomong ini. Lah iya, tadi saya udah dicap sama yang gamis merah. Ustaz Torman lelah, ya lelah. Emang udah 5 tempat, ya lelah. Tapi kalau udah begini tuh lihat, kelihatan nggak moyoknya saya? Ya. Kelihatan nggak ngantuknya? Ya. Ngantuk kan yang duduk pada lah. Oke, saya dari duduk sih bangun. Kelihatan yang duduk. Udah berapa kali ganti kaki? Lu di belakang mau, habis hijau, mau silat, udah belajar, udah terusin kok apa-apa, jangan lupa, udah terusin gak apa-apa, udah diomelin cuma udah tahu, berarti kan ganti kaki namanya, ya Allah, ya habis merah, udah bagian dengkul, Ustaz dulu tadi jam 8, terus udah jam 10 lewat, kenapa? Obat batuk dari rawa bugal, mata ngantuk, pantat rada pegel. Tuh batuknya enak begitu gitu. Emang udah jadi lesep tuh lah. Iya. Nah, terusin ya. 3 macam nih. 3. Ini kalau dibahas secara bener-bener jam 11 nggak kelar. Cuma jangan, aku harus nunggu kesiangan. Lah iya, cukup kita ngaji, yang penting kita paham, kita amalin, itu cakep. Itu namanya kecil pendek makan bakso rusuk, biar pendek tapi masuk. Gitu, setuju Bu? Biar pendek yang penting masuk. Buat apaan ngaji sampai jam 12? Panjang, nggak masuk-masuk lah, capek-capekin doang. Mendingan kita paham, itu namanya kecil pendek makan bakso rusuk, biar pendek yang penting masuk. Kan udah masuk rasanya enak. Ilmunya gitu ya. Terus lagi ya, udah kelar-kelar bisa bentar. Jadi terakhirnya berapa kali nanti? 3. Kata Nabi
sekarang udah masuk kelas ayo sudah siap masuk sepak bagus lele lohan cepat bagus enggak bertetelet jamaah udah gak tahan. Oh begitu mati begitu tuh Boy itu sempat jadi sejarah nih gak lagi-lagi dia berusaha mantu ya kita tatar dia jangan pintar teman-teman jangan marah ya jangan gitu iya ya Allah ya Rabbi temen gue nyawa yang begini lah duduknya makin semangat tuh bener jarang punya RW yang doyan ngaji iya RW berarti kadang-kadang tuh taunya urusan ya bakti kopi rokok gitu ngaji Masya Allah ada orang kita begini pulang terawih ke Ciputat boleh RW artinya hati ustaz oh kita angkat lagi Iya. Ya, ternyata Bapak Ibu teriakannya ditanya apa kata Rasulullah. Teriakan yang pertama nih, ya Rasul teriakannya begini yang pertama, aduh, seandainya bisa lebih jauh. Itu yang pertama. Yang kedua ya Rasul teriakan sahabat kepada sebelum menghembuskan nafas terakhir, aduh, seandainya aku berikan yang baru. Yang ketiga ya Rasul teriakannya apa? Aduh, seandainya aku berikan semuanya. 3 macam tuh. Seandainya bisa lebih jauh, seandainya aku berikan yang baru, seandainya aku berikan biar paham dulu nih teriakannya. Seandainya bisa lebih, seandainya aku berikan yang seandainya aku berikan semuanya. Maksudnya apa ya Rasulullah? Lihat akhlak Nabi kalau ditanya. Langsung Nabi jawab. Jawabnya bukan pakai pendapatnya. Nabi bacakan firman Allah surat ke-50 juz 26 ayat 22. Surat Qaf ayat 22. Surat apaan? Ayat berapa? 2. Kalau dalam kitabnya disebutin dari ayat 18 sampai 25. Ini malam ini saya ambil ke 22 poinnya. Takutnya kebanyakan bumer. Kan kelihatan tuh dari gaya dulu. Dari 214 sampai 25 bingung dah poinnya tuh 22. Ayat berapa? 22. Apa bunyinya? Biar makin afdal pengajian kita. Saya bacain. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Bunyinya begitu. Apa artinya? Laqad kunta, sungguh kondisi kamu di saat lagi sehat badan, duit banyak, urusan lancar, fi ghaflah, banyak yang lalai. Badan sehat, duit banyak, kegiatan banyak, badan lalai. Lalai apa? Lalai buat berjamaah ke Al-Barokah. Lalai buat jaga tuh dari sepertiga malam jam 3 jelang subuh. Lalai hari Jumat duit banyak di dompet tapi kotak amal lewat, prihatin udah kayak gak ada lampu merahnya, lampu hijau. Kotak amal Terus sekalinya ditahan tuh kotak amal, duit keluar dari dompet, berdebatnya rada lama. Kata yang warna merah Pak, angka depan 105, angka presiden yang pertama, pasti gue yang diambil karena gue paling senior. Di debat sama yang belakangan warna biru angka depan 5, 0-4. Apa kata ucapan? Bang, kalau masih ada gue malu gak bakalan dipakai. Nyamuk lagi yang depan warna hijau angka depan 2, 0-4. Apa kata lu berdua? Lu berdua jangan berdebat deh, paling gue lagi pakai ini. Nyamuk lagi yang depan warnanya merah keumuman angka depan 1, 0-4. Yang cepat keluar di depan lagi, depanan ada warna coklat angka depan 5, 0-3, rada lecek, bagus. 5.000 mau keluar di depan lagi ya depan lu kan pada murid lama, masih ada gua murid baru silver abu-abu. Yang abu-abu gua takut ya, di depan lebih serem, udah lecek, bau amis, angka depan 1, 0-3, pegang golok nih.
tuh. Berapa itu? 1.000. Yang 1.000 mau keluar, depanan komentar begini lagi. Lu kan main dipegang doang berasa, lama sekotak mah nggak ada suara. Gopek. Masuk surga gopek. Ukurannya nggak pakai AC. Saya ditanya, saat nyumbang saya rajaban berapa? 1 juta. Wah, ampun berkah. Kenapa? Umur panjang, harta pasti diganti dengan beli baruan. Meninggal dunia, itu terangnya, alam barzah kayak lampu patroma. Bukan neon, patroma. Kalau neon begini nih, patroma terangan lagi. Saat saya nyumbang, lu berapa? 100.000 terang, lampu neon. Lu nyumbang berapa? Cepat, lumayan. Lampu tempel, gimana minyaknya? Lu nyumbang berapa? 1.000. Itu kali lebih ke langit mati. Lah beneran Pak, Bu. Kita mau liburan ngajak keluarga nginep di hotel, bahkan di lobi ditanya ini, tuh bahkan. Lah ditanya saya kemarin tuh, malam Jumat kemarin saya di Kepri. Malam Sabtu ya, malam sebelumnya di Kepri, undangan Pak Gubernur Rajaban. Hotel bagus, kita tanya di lobi. Berapa harganya di semalam? Oh, Ustaz, yang ini 2 juta. Bagus, ada connecting, airnya di kamar mandi, ada panas, ada dingin. Nawar, kita nawar. Bu, ada nggak yang 300.000? Ada. Di mana? 16 kamar mandi, jalan 100 meter. Tidurnya aja dari bukti, udah balik di akhirat, nggak benar. Jadi yang pada nyumbang dan donatur, nggak usah takut rugi, berkah, nggak jadi kurang, nggak benar. Ya saya nggak tahu, yang penting saya doain para donaturnya, yang mudah-mudahan ada ya, RW termasuk donaturnya. Iya, punya RW yang teman nyumbang, teman ngaji, ganti lah. Nah, saya lagi, ternyata banyak yang lalai, tapi mohon maaf. Fakasyabna, ini Quran yang ngomong. Fakasyabna, niscaya aku buka. Lu mau mana Pak? Lu jauh-jauh kita tuh, terus lu putih mau pindah tempat. Bulan normal ini, udah lagi tetap jatuh. Udah keluar 3 orang udah. Berarti tuan rumah udah keluar, tamu harus tahu diri. Iya, jangan-jangan tuh buat macam lari ucap kali usah, katanya pendek masuk. Lah ini mah kurang malam dari lebih panjang, makin malam makin panjang. Padahal Pak saya mau ngomong pendek, nggak apa-apa, beneran. 15 tahun juga padahal boleh. Kenapa? Udah lunas ya. Pun ada sayangnya berjamaah, dari belum kelar di Saban, aku aja belum kelar. Iya, kalau udah lunas 15 tahun juga jadi. Nggak mungkin paling ditagi lagi. Ya Allah. Oke, saya terusin Bapak Ibu. Apa? Begitu meninggal dunia besok nih bukan hanya Saban, maka syabna, niscaya aku singkap kata Allah. Niscaya aku buka. Apa dibukanya? Maka syabna angka dari pandangan mata kamu, pabasor kalyoma hadir di saat menjemur sakaratul maut tiba, mau meninggal dunia, maka pandangan mata kamu akan melihat amal perbuatan kamu dengan begitu tajam dan jelas. Lihatnya kalau mau baca Al-Quran itu surat Qaf ayat 22. Itu ayatnya saya baca itu. Baru Nabi jawab, pantes sahabat teriakan pertamanya seandainya bisa. Ingat tadi? Ya. Lupakan. Ya. Seandainya bisa lebih jauh. Pantes kalau sahabat teriak. Apa kata Nabi? Andai jalan dari Mesir kemari 3,5 jam. Lah berarti pepek 7 jam. 7 jam. 7 jam. 7 jam. Enggak Pak, emang jauh. Kan dulu belum ada kontak. Apalagi Toyota, berontak doang. Iya, 7 jam. Kata Nabi, aku dari masjid ke rumah kamu 3,5 jam, pulang pergi, lah 7 jam. Sahabat begitu diperlihatkan balasan pahala berjamaah, teriak dia, ya Allah, masih nyesal seandainya bisa lebih jauh. Paham gak ceritanya?
Itu sahabat yang udah 7 jam masih ngomong nyesel, seandainya bisa lebih Jauh. ya Allah jamaah barokah dari masjid ke rumahnya. Kalau kata orang Betawi jalan mundur masih nyampe. Jalan mundur begini, jalan mundur begini. Iya, saking dekatnya dari rumah ke masjid, jalan mundur dah ningkring. Kayak dulu kita main dapur gitu. Ya roh, tapi banyak gak yang gak nyampe? Banyak. Tolong dengerin cerita sahabat ini. Bu, besok pagi mau subuhan, kalau laki rada susah dibangunin, bang sahabat. Beneran Bapak Ibu, saya asli Betawi, sekarang hijrah ke Bogor. Di kampung tempat saya ngendon di Bogor, Hazam bin Fatirobi. Saya pendatang, asli saya Kalibata. Tuh kalau jalan raya pasar Minggu tuh dari pertigaan Kalibata ada tuh arah pasar Minggu masjid hijau, gede tuh masjid Guru Amin. Tuh ngkong kita kelahiran situ saya. Hijrah ke Bogor, tapi masya Allah dengan izin Allah ngendon ke kampung orang itu masjid subuh, mohon maaf seminggu kan cuma 7 hari, itu masjidnya ada 3, musola ada 8, jadi ada yang dirolling udah dapat seminggu 2 minggu sekali ya kayak begini nih. Sekarang masih jalan di sini, besok subuh insya Allah saya udah ngimamin untuk besok kajian bacaan kita Risalatul Muawwanah. Tuh masya Allah saya hidup dah suling subuh keliling ya, makanya pengajian saya di Bogor hari Rabu, kalau yang pada tamu mau ketemu saya sudah datang di pengajian jam berapa? Subuh berjamaah lah beneran Pak, itu ngaji doang Rabu pagi paling dikit, jamaahnya paling dikit ya 300 orang. Nah beneran bukan kadang-kadang saya masya Allah ya. Nah dan memang luar biasa yang namanya. Nah ini kembali lagi tadi sahabat 7 jam begitu diperlihatkan balasan pahalanya, masih nyesal gak dia? Seandainya bisa lebih jauh. Ini kita kaki masih bisa jalan, motor punya, dekat banget dari rumah ke masjid, masih nyampe-nyampe. Ya Allah, ini kira-kira cerita dari paham apa kan? Ya Allah Bapak Ibu, lagi kalau kita jaga tuh yang namanya sholat, kan dari azan udah menjadi kunci sukses. Kan di mana-mana azan, falah dulu pas sholat dulu. Ada sholat dulu kan? Hayya sholat, ajakan buat apa? Sholat. Lalu saat kita tertib nih, yang muda-muda nih, yang masih panjang lagi ke depan, juga kita yang bertangkap yang makin barokah. Di saat kita jaga sholat, lihat janjinya yang kedua, hayya alal falah, ajakan buat apa? Menang. Bu, punya suami, udah sayang, penyabar, soleh, ya roh, bijaksana. Ibu senang apa kan? Falah, bahagia. Kenapa? Lu gak takut kok. Laki lu tugas kesana berapa hari, gua gak takut. Kenapa? Laki gua lebih takut sama Allah dari gua. Gak mungkin terjadi selingkuhan. Betul kan? Bu, benar gak sih ngomong nih? Lu bahagia apa gak? Falah, sama kita pak punya bini, masya Allah, udah soleha, setia, amanah, kita tugas kemana-mana, tinggal bini kita di rumah, nyaman ya pak? Nyaman kan pak? Kita tahu bini kita nggak berani keluar tanpa izin sama lakinya, tuh, di mana-mana hati kita tenang apa nggak pak? Falah nggak? Falah, emang dari yang soleh dan sholat melainkan bocah, ya Allah, Quran ayun, dengar kata, hafal 30 juz Al-Quran, bahagia apa kata? La falah, punya urusan lancar, bahagia apa kata? La falah, punya utang bisa dibayar, bahagia apa kata? Falah, besok wafat, husnul khotimah, bahagia apa kata? La falah cuma urutan, sholat baru falah. Lah pengen falah, sholat ogah, emang lu punya orang dalam dari mana coy? Lah pengen falah, tapi prakteknya, mohon maaf, sholat subuh kesiangan, sholat duhur kerepotan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib
lebih jauh pada 7 jam pulang perginya. Kita nggak nyampe ke Sa'ban. Jadi ingat ya Bu ya, besok pagi bangunin sebuah lakinya kalau ada susah bagaimana manggilnya? Sabar. Iya beneran Pak, saya juga pribadi begitu, sama ya kenalin mesin sini kita ngoceh itu berapa gitu, puskesmas lewat beneran, udah lewat Bu, udah belum udah apa, jangan kayak pasal nomor 2 belum ini nggak kelar, ini belum bahasannya belum kelar gitu. Iya itu yang namanya sholat kita pakai, kita jaga 5 waktu ya Allah. Baru ngerjain doang dah, baru ngerjain kita konsisten Pak, terasa. Boleh saya bantu? Boleh? Boleh. Jadi DDR ya Allah, saya di Bogor juga punya asisten RW dua-duanya beneran, yang pada ngaji rajin RW beneran, dan jadi udah mulainya udah RW gitu kan, bisa ketemu lagi ya udah ya Allah, mantun salah lagi ya Allah ya, baru kita ngerjain sholat aja nih, baru konsisten, rasain lah yang mudah-mudah ini sepatu ini berpangku tangan, kaki dilipat, naik kereta berbekal coklat, ketenangan yang kita dapat di saat kita menjaga perintah sholat. Lah rasain aja Pak, tenang hati. Kalau sudah tenang lah jauh sama kolesterol lah beneran. Hati kalau sudah tenang lah nggak kena hipertensi beneran tuh. Lah hati kalau udah tenang nggak kena asam urat, apalagi asam sulfat ya jadi samsul tuh iya, samsul di bapet ya ada gantengan, cerdasan nggak nemuin lagi masa kita begitu nah udah 11 lewat ini, masih 2 lagi. Ah ya bener kan komitmen tadi, biar pendek yang penting Masuk. yang pertama seandainya bisa lebih jauh sampai begitu Pak sahabat. Ini 2 lagi baca kali udah 11 lewat dah. Ya udah ntar saya kelar tolong ya, habis doa saya langsung pamitan panitia, langsung pamitan ya, langsung pamitan ya biar paham ya benar Bapak Ibu ya, karena memang besok pagi insya Allah saya jam 4 udah berangkat lagi konvoy naik motor kecamatan saya, kecamatan tanah saya, sebentar besok nyebrang ke kecamatan Kencana. Dapat berita lagi dari Pak RW setempat RW kebetulan dia waketumnya, jadi mesti tahu biar mampir dia. Kenapa Mak? Pak Camat mau hadir, oh begitu, Camat mau hadir. Iya, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua saya ceritain, seandainya aku berikan ya baru, seandainya aku berikan ya baru. Nabi ditanya, kalau ini maksudnya dari Rasulullah. Nabi tanya, sahabat kalau ke masjid biasanya pakai baju berapa lapis? Dijawab sama keluarganya, 2 ya Rasulullah. Biasanya kalau pulang masih utuh apa kurang? Lapisan luar udah nggak ada ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inilah pekerjaan sahabat. Mana? Di saat perjalanan jauh, lantas cuaca dingin, ada sahabat yang kedinginan, dilepas mantelnya, dikasih sahabat yang kedinginan. Nah kemarin begitu lagi Allah ambil ajalnya, kata Quran surat Qaf ayat 22 diperlihatkan tuh balasan pahalanya. Teriak sahabat, apa teriakannya? Seandainya aku berikan yang baru. Tuh, ini ilmu juga nih buat kita. Kalau ngasih guru, ngasih orang tua, apalagi besok udah mau puasa, biasanya tradisi Betawi udah menyorok. Ini iya, nyorok. Udah, betul apa enggak? Guru ngaji, sorok yang bener. Tuh guru ngaji kesianan, pakai peci dari warna hitam, lubang merah-merahan. Ya Allah, hadiah sama mau puasa sahur kagak ganti-ganti, kayak duduk. BHS liin, iya, kagak jadi rugi.
makin semangat tuh guru ngaji, betul apa enggak? Ya Allah, tuh begitu. Jadi yang namanya ngasih ampau ke guru, nembak puasa orang tua, ya Allah, termasuk ngasih pencerahan gede, nggak bakalan rugi lu dah. Beneran, Ustaz memakan cuma dewe karena bini palingnya banyak pak santrinya. Lah santri nggak semuanya bayar, yang dua mama Ayatan kita gratiskan begitu, makan seminggu, maaf sehari 3 kali, dan fasilitasnya masya Allah. Pesantren kami tempat tidurnya aja datang ke tempat kami, santri baru udah cukup bawa badan sama isi lemari. Kenapa? Lemarinya sama tempat tidurnya udah kita siapin. Kamar mandi emang saya dulu ngerasain nyantri kagak enak, borokan dulu saya. Sekarang saya nggak ada begitu. Kenapa? Saya pelajari karena kebersihannya rada kurang. Karena mungkin pada mereka yang mondok rapian yang kesana nama rumahnya kadang-kadang begitu. Beneran. Nah makanya jangan kok gede banget gak rugi enggak. Buat batu sendirian, buat pesan sapi ikut andil beramal. Dan saya terus lagi. Jadi sabar begitu teriakannya. Seandainya memberikannya baru. Besok nih udah masuk bulan Sya'ban, begini bulan Ramadan. Ya Allah. Bu, punya anak 5, 5-5-nya emang bakti ya orang tua. Ya Allah, orang tua masih hidup. Iya, nyorok tuh. Satu anak bawa 1 ikat, jadi ada 5 ikat. Duit, bukannya kangkung, bukan duit. Ya Allah, udah malam tuh orang tua apalagi emak nangis saja ngeliat duit tuh dan colek-colek atas meja. Lakinya ngajak tidur malam, neng akhirnya tidur, tahu pak, ngeliat perhatian anak-anak mau puasa pada nyorok sama kita. Apa kata lakinya, ya Allah, tahun begini coba dulu punya anak biar banyak. Ya Allah, bu, banyak banget anak menantu zaman now pada nggak ngerti. Lah orang tua masih jaga, mertua masih sehat, masih doyan martabak, masih doyan nasi goreng kambing. Besok udah mau puasa kita tanya nih anak mantu, Tom, masih ada mertua lu? Nggak ada, di mana? Di Bogor. Ini besok mau puasa, iya, udah ngirimin, udah pakai. Orang tua masih doyan martabak, jadi pakai. Dengan campur, pakai buat jadi kuburan. Betul enggak? Banyak orang Betawi nyebutin bulan Roah. Jadi kuburan tuh udah kan martabak. Orang tua hidup masih jaga tuh hari ibu kemarin. Ya Allah, doanya mencakap-cakapan status. Ya Allah, tuh berikan. Seandainya aku berikan ya, baru terakhir. Seandainya aku berikan apa tadi? Semuanya. Ya Rasulullah maksudnya bagaimana? Nabi tanya, wahai istri Sya'ban, semasa hidup bersama suami kamu, makanan keistimewaan kamu apa? Nangis tuh bininya kedengeran dari dalam. Haru, ingat masa-masa sama suami tercinta. Ya Rasul, kan orang gak punya ya Rasul. Makanan kebanggaan kami cuma roti tamis. Bu, roti tamis tuh di Mekah makin murah makin gede. Sakit gedenya nggak kena dipapak, rendam dulu di air ke baskom, keras. Iya. Lain nama di Jakarta, kita masuk mall ada roti burrito, kita beli 30.000, kecil banget, kita kecek habis. Di Mekah nggak begitu, makin murah makin gede. Pada sakit gedenya nggak kena dipapak, rendam dulu di air ke baskom. Itu ya Rasul makanan kami. Nanti kata Rasulullah, Sya'ban luar biasa. Ngapa? Cintanya berbagi. Begitu sudah direndam rotinya, nggak pernah dia makan dewekan. Dipanggil tetangganya, dibelah dua, dipotek ke sebelah dimakan, sebelah dibagi tetangganya melapar. Nah kata Rasulullah, begitu kemarin lagi Allah mau ambil ajarnya, kata Quran diperlihatkan balasan pahalanya. Tuh baca surat Qaf ayat 2, apa teriakannya? Nyesel seandainya aku berikan semuanya. Jelas apa nggak Bapak Ibu? Tuh hebatnya yang namanya sedekah berjamaah ke masjid. Ya Allah, Bapak Ibu, semoga kita bisa amalkan di sini. Tak berasa udah 11 lewat. Iya, udah sejam lewat. Terus saya dibilang Ustaz, ternyata kamu janji. Kenapa? Ada sulim, ada peliti. Kau berpaling ke lain hati. Nah iya, katanya pendek masuk. Ini sejam lewat belum kelar.
maafkan ya Bu ya, maafin karena belum tuntas tadi, setengah-setengah di dunia nggak ada yang enak, jadi preman setengah nggak enak, jadi ustadz setengah nggak enak, yang enak setengah cuma satu, udah telur setengah matang. Ya. Nah makanya kita tuntaskan biar betul-betul paham. Pak, kira-kira paham apa nggak cerita Syahbani? Kira-kira kalau begini tergugah hati kita buat makin semangat menjaga istiqomah berjamaah kaum kita. Ya Allah, Pak, nyesal kalau sudah meninggal dunia. Itu sahabat 7 jam masih nyesal di perkemahan, apalagi kita dekat banget. Ya Allah, mudah-mudahan terus kita menjadi pejuang-pejuang ibadah yang bisa istiqomah berjamaah di masjid tempat kita tinggal ataupun di tempat-tempat ibadah dimanapun kita berada. Makasih banget ini perhatiannya, maafin kurang lebihnya. Sesuai amanah MC tadi saya diminta untuk baca doa izin dulu ya. Ya Allah, Bapak Ibu RW maafin ya, jangan mabok ya. Tahu kan kadang-kadang begitu, tahu. Iya satu betul-betul ampok gede banget. Tapi insya Allah baru kita nggak marah. Ya maafin ya, saya ngomong masih ngadain ya. Ya Allah, kita baca Fatihah. Ya Allah, yang hadir di Masjid Al-Barokah Rajaban malam ini, guru-guru kita jamaahnya, wabil khusus Pak RW-nya ya Allah, Pak RW-nya ya Allah, Pak RW-nya ya Allah, panjangin umurnya ya Allah, terpanjang umurnya sedewekan ya. Ya Allah, panjang umur, sehat badan, murah rezeki, tetap iman Islam, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, segala urusan sambut mau utang piutang, jadikan asbab kami ngaji ini Engkau berikan solusi buat kami bisa menyelesaikannya. Ya Allah, putra putri kami yang sedang belajar, teguhkan hatinya makin istiqomah untuk menimba ilmu-ilmu dari gurunya, dan kami juga ya Allah istiqomahkan kami buat beribadah, menjaga berjamaah di masjid kami tercinta. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan, bahkan besok di saat Kau panggil kami, anugerahkan hadiah terindah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, barokahkan kami di dalam mengisi hari-hari di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Sampaikan umur kami, sehatkan jasmani rohani kami, tetapkan iman Islam kami, murahkan rezeki kami, bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafin banget jamaah tercinta Masjid Al-Barokah kalau saya ngomong rada kasar, maafin, emang saya makhluk kasar, sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan. Nah iya, maafin ya. Ikan belanak, ikan tongkol, ada yang kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Allahumma fiqna. Assalamualaikum warahmatullahi